Selamat malam Pak Putu. Ya, selamat malam Pak Martin. Suaranya terdengar jelas, Pak. Kita masih menunggu ini ya, peserta yang lain, karena di sini baru 7 orang pesertanya. Di luar kita pemateri dan juga Pak Komang. Ya. Jadi Bapak Ibu peserta, terima kasih sudah hadir tepat waktu, bahkan sebelum pukul 7 waktu Bali. Kita masih menunggu peserta yang lain. Semoga pukul 7:05 kita bisa mulai. Karena hari ini ada 3 materi seru yang akan kita pelajari bersama hari ini.
Selamat malam Pak Martin. Selamat malam Pak Putu. Ya, jadi kita sudah pukul 19:05 ini Pak. Bagaimana kalau kita mulai saja? Supaya pembahasannya lebih banyak, karena saya kan ada banyak materi seru dari Pak Martin ini hari ini. Iya, kita mulai saja. Ya, baik. Hari ini kita sampai jam 9 ya Pak Putu? Ya, kita masih sama sampai dengan jam 9, tapi materinya tentunya beda dengan yang kemarin. Seperti itu Pak. Oke, siap. Ya, baik. Kalau begitu kita buka Pak ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Jadi malam ini kita sudah masuk ke malam kedua. Jadi malam kedua di sini ada 3 materi yang nantinya akan kita pelajari bersama. Yang pertama terkait dengan Google, bagaimana menggunakan Google Slide. Yang kedua, bagaimana menggunakan Google Form, yang tentunya Bapak Ibu sudah familiar juga. Dan yang terakhir itu materinya tentang Google Calendar. Nah, malam ini kita ditemani oleh salah satu peserta dari Google Master Trainer batch ke-6 level 1, yaitu Bapak Made Martin Rusmaja. Beliau adalah guru dari SD Negeri 1 Paket Agung. Seperti itu. Tanpa banyak basa-basi, kita lanjut ke penyajian dari Bapak Made Martin Rusmaja. Bapak Martin, dipersilakan Pak. Baik Pak Putu, terima kasih waktunya. Terima kasih kesempatannya untuk memberikan materi pada hari ini. Yang pertama, yang terhormat pada pertemuan malam ini yaitu Bapak Omang Budi. Selamat malam Pak Budi. Izin saya menyampaikan materi hari ini. Kemudian Bapak Ibu serta Google Master Trainer serta Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk meluangkan waktu di malam ini. Semoga nanti bisa mengikuti sampai selesai. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan kalimat. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan 2 materi, yaitu Google Slide dan Google Form. Izin share screen. Baik Bapak Ibu, pertama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Made Martin Rusmaja. Saya bertugas di SD Negeri 1 Paket Agung. Saya sebagai guru kelas SD. Saya mengajar di kelas 5. Saya diangkat menjadi PNS pada tahun 2006. Sekarang saya ikut di program Google Master Trainer. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi apa yang telah saya dapatkan pada saat pelatihan kurang lebih selama 1 bulan. Yang pertama saya akan memberikan materi tentang Google Slide terlebih dahulu. Nah, Google Slide ini tentunya Bapak Ibu sudah sering menggunakan, namun biasanya Bapak Ibu guru di sekolah menggunakan PowerPoint biasanya ya. Tapi pada kali ini kita mencoba belajar bersama di sini, saling berbagi, dan nanti kita akan berkolaborasi bagaimana menggunakan Google Slide
yang disediakan oleh Google. Google Slide ini adalah salah satu aplikasi yang paling populer, yaitu untuk memberikan atau presentasi dalam kelas, misalnya untuk mengajar di dalam kelas maupun presentasi di luar. Ya, Google Slide adalah aplikasi presentasi online yang memungkinkan Anda membuat dan memformat presentasi dan bekerja sama dengan orang lain. Oke, mengapa kita menggunakan Google Slide, ya Bapak Ibu? Nah, Google Slide ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu Google Slide ini bisa kita akses melalui atau tanpa internet, ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, misalnya internet Bapak Ibu mati saat Bapak Ibu bekerja atau mengerjakan Google Slide, kemudian ataupun laptop Bapak Ibu mati, baterainya habis misalnya, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi Google Slide ini memiliki fitur menyimpan secara otomatis. Ya, nanti selanjutnya kita akan bekerja atau langsung dipraktekkan saja ya Pak Budi ya, biar teman-teman juga bisa langsung mengerjakan di masing-masing laptopnya. Bapak Ibu yang ada di depan laptop, mungkin bisa kita langsung praktek saja, jadi lebih cepat untuk memahami tentang materi Google Slide ini. Baik, Bapak Ibu yang sudah ada di depan laptop, kita langsung praktek ya. Bagaimana memulai Google Slide ini? Bapak Ibu di tampilan terlihat Google Drive aja ya semuanya? Ya, betul Pak Martin. Terlihat Google Drive-nya. Sebentar ya. Kalau sekarang email terlihat nggak Pak Budi? Ya, terlihat Pak Martin. Baik. Terima kasih Pak Budi. Kita lanjutkan bagaimana kita memulai atau membuat Google Slide. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita membuka di Gmail. Cara yang pertama, ada dua cara. Yang pertama kita buka di Gmail Bapak Ibu, kemudian menuju ke titik 9 ajaib. Kenapa disebut 9 ajaib? Karena di sini ada banyak sekali aplikasi yang disediakan oleh Google. Nanti Bapak Ibu silakan explore sendiri, nanti sangat banyak sekali fitur yang disediakan. Tapi di kesempatan ini kita mencoba mempelajari di bagian Google Slide. Ulangi lagi, Bapak Ibu. Pertama masuk ke Gmail, kemudian ke titik 9 ini, diklik, kemudian klik slide. Nah, kemudian akan tampil
mulai presentasi baru. Jika Bapak Ibu membuat presentasi baru, yang pertama diklik di bagian tanda plus ini, yaitu di kosong atau bahasa Inggrisnya blank. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung memilih template apa yang nanti Bapak Ibu gunakan. Ya, jika Bapak Ibu menggunakan belajar ID, Bapak Ibu bisa memilih sebelah sini yang di kiri. Jika umum, di sebelah kanan. Jadi sudah disediakan template oleh Google. Coba kita klik, akan keluar tampilan kosong seperti ini. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, yaitu melalui Google Drive atau Drive Bapak Ibu ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu mulai dari Google Drive. Kenapa? Karena di dalam Google Drive nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan file-file yang Bapak Ibu kerjakan di dalam satu folder. Misalnya saya coba di sini di folder soal ulangan misalnya ini ya, di dalam satu folder. Bapak Ibu klik folder yang dipilih, misalnya di sini. Kemudian klik baru. Saya ulangi lagi. Bapak Ibu silakan klik di bagian folder yang Bapak Ibu tentukan. Setelah terbuka, Bapak Ibu klik baru. Jadi keluar ada judul Google Doc, Spread, dan Slide. Bapak Ibu pilih yang Google Slide, kemudian klik presentasi kosong. Kemudian dipilih buat dan bagikan. Nanti akan keluar tampilan kosong seperti ini. Nah, Google Slide yang Bapak Ibu buat ini akan otomatis masuk ke folder soal ulangan seperti ini ya. Jadi tidak berserakan di drive Bapak Ibu nantinya. Jadi saat mencari file-file yang akan Bapak Ibu pergunakan lebih mudah mencarinya. Kita lanjutkan. Di dalam Google Slide ini, Google sudah menyediakan template. Ya, misalnya ini ada kosong, di sebelah kanannya ada template yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya pilih yang hitam yang gelap. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan judul di sini. Tinggal klik judul misalnya misalnya Google Slide. Nah, setelah penulis mengetik di slide ini, jangan lupa untuk memberikan judul apa yang Bapak Ibu kerjakan. Judul dibuat di sebelah kiri atas di bagian presentasi tanpa judul. Bapak Ibu tinggal klik, nanti otomatis judul akan sesuai dengan tulisan pertama yang Bapak Ibu ketik. Jadi slide pertama sudah Bapak Ibu kerjakan. Misalnya Bapak Ibu mau mengganti template. Kita keluarkan ini. Template atau tema. Bapak Ibu bisa memilih di bagian tema. Kita klik, muncul pilihan tema seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Kelebihan dari Google Slide ini, agar Bapak Ibu ketahui bersama juga, seperti yang tadi saya
Maaf Pak Martin, suaranya bahwa terputus-putus. berbeda dengan PowerPoint lah. Putus ya. Sinyalnya kurang bagus di sini Pak. Iya, Sekarang udah jelas Pak? sudah Pak. Baik, kita lanjutkan. Untuk PowerPoint biasanya ada pilihan di sini Sheet atau Sheet As. Tapi di Google Slide tidak ada pilihan Sheet karena apa yang Bapak Ibu kerjakan tersimpan secara otomatis. Bagaimana kita mengetahui Google Slide ini tersimpan? Yaitu di bagian ini. Terakhir diedit 2 menit, berarti 2 menit yang lalu kita sudah mengerjakan, sudah tersimpan secara otomatis. Kemudian fitur lainnya di Google Slide ini ada di sini, saya ulangi, di file, kemudian bagian download. Di sini ada banyak pilihan. Ini artinya adalah ketika Bapak Ibu selesai mengerjakan Google Slide, Bapak Ibu menginginkan filenya berbentuk PowerPoint, Bapak Ibu silakan tinggal klik di PowerPoint, Microsoft PowerPoint, atau dalam bentuk PDF, tinggal pilih PDF. Kemudian gambar juga bisa. Saya ulangi lagi, untuk merubah atau mendownload file Google Slide, ketik file, kemudian pilih download, kemudian Bapak Ibu tentukan mau menggunakan yang mana, PowerPoint atau PDF dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan bagaimana caranya kita mengimport gambar. Yang pertama bisa melalui sisipkan. Kalau bahasa Inggris, insert. Jadi tinggal klik sisipkan, kemudian gambar. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang dari komputer Bapak Ibu simpan, kemudian dari internet atau drive, atau bisa juga dari kamera laptop Bapak Ibu. Jadi tinggal klik nanti kamera hidup, yang diklik nanti masuk di Google Slide ini. Atau kita juga bisa menggunakan fitur ajaib dari Google Slide ini, yaitu di bagian kanan bawah, bagian ini. Kalau bahasa Inggris, Google Slide-nya di sini Explore, pelajari seperti tanda bintang ini, Bapak Ibu tinggal klik. Nah, jadi misal mencari gambar mana, tinggal klik. Cari yang gambar, Bapak Ibu silakan pilih mau makanan apa, misalnya ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, nanti akan muncul gambarnya dan sisipkan. Nah ini, jadi otomatis masuk. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mendownload di Google. Jadi di Google Slide ini sudah otomatis ada fitur di sebelah kanannya ini, tinggal mengetik gambar apa yang Bapak Ibu cari. Jadi tinggal klik namanya, kemudian muncul banyak gambar. Nah, kita coba rubah di sini judulnya menjadi makanan. Nah, di Google Slide ini, misalnya gambarnya mau template yang berbeda lagi. Bapak Ibu bisa keluarkan dulu yang di kanan, kemudian klik di pelajari ini. Jadi Bapak Ibu silakan pilih mau menggunakan template yang mana, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi berpikir
mau template seperti apa, tema yang bagaimana. Jadi sudah disediakan Google. Sekarang saya pilih yang ini, makanan. Kanan kita pusing ini. Nah, jadilah tema seperti ini. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Untuk menambahkan slide, kita klik kanan, kemudian slide baru. Muncul slide yang baru. Di sebelah kanan ini, kemudian muncul lagi berbagai pilihan tema. Silakan Bapak Ibu tentukan temanya. Misalnya ini. Ya. Selanjutnya kita mencoba memasukkan video. Misalnya kita mempelajari, untuk kalau saya di SD misalnya tentang video pembelajaran kelas 5, video rantai, misalnya rantai makanan. Jadi caranya hampir sama dengan menginsert gambar tadi. Bisa melalui sisipkan, bisa melalui di pojok kanan bawah dengan klik. Di sini nanti akan muncul, atau dari sisipkan. Di sini ada video. Yang lebih mudah di sini, Bapak Ibu silakan pilih video. Nah, di sini disisipkan video ini, Google sudah menyediakan bisa melalui YouTube atau URL ataupun Google Drive. Nah, kita coba di YouTube cari video makanan, misalnya ketik makanan, kemudian klik yang sebelah kanannya, telusuri, akan muncul banyak video. Misalnya pilih yang atau makanan Bali. Bali 5 makanan wajib kamu coba di Bali. Kita pilih yang ini, nanti Bapak Ibu klik, kemudian pilih. Videonya otomatis masuk ke slide. Untuk mengatur temanya, caranya juga seperti tadi, agar otomatis mengatur temanya sendiri, kita pilih di sebelah kanan pojok bawah. Jadi tinggal pilih, ya, judulnya kita ganti kanan Bali misalnya. Jadi bisa kita hapus. Kita sudah punya slide makanan dengan foto, kemudian slide dengan video. Kemudian selain insert video, Bapak Ibu juga bisa insert atau sisipkan teks. Caranya di sini, klik sisipkan, Bapak Ibu pilih kotak teks atau video audio. Bapak Ibu bisa rekam terlebih dahulu, nanti pilih di audio. Atau Bapak Ibu mau menginsert tabel ataupun diagram, semuanya ada di bagian sisipkan. Ya, Pak Utu, sambil jalan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik Bapak Ibu, dipersilahkan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan penggunaan Google Slide. Saya yakin Bapak Ibu di rumah masing-masing itu mencoba untuk praktek ya, makanya agak senyap seperti itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu sedang mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Pak Martin ya. Jadi silakan jika memang ada yang ditanyakan terkait dengan penggunaan Google Slide, silakan nanti langsung saja
pakai fitur raise your hand atau langsung saja di unmute mikrofonnya dan langsung berbicara. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta, kami mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Pada malam hari ini, daftar hadir bisa diakses melalui Google Classroom ya. Baik Pak, Pak Martin, ini ada pertanyaan dari Putu Febri Indra Prastika. Beliau menanyakan untuk menambahkan slide, bagaimana caranya Pak? Mohon diulangi lagi caranya. Terima kasih Pak Martin. Baik, terima kasih. Untuk menambahkan slide, Bapak Ibu lihat di bagian kiri. Bagian kiri ini ada 2 slide. Misalnya kita menambahkan lagi 1 slide, di bagian slide yang paling bawah, Bapak Ibu klik kanan, silakan klik kanan. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kemudian Bapak Ibu pilih yang slide baru. Jadi ada slide baru seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan slide, misalnya nomor 2 ini ada slide, kemudian Bapak Ibu mau mengcopy slide yang sama. Caranya sama, klik kanan, kemudian klik cut slide. Jadi gambarnya sama, slide-nya sama persis. Gitu. Nah, sambil jalan, kita akan melakukan kolaborasi sekarang agar Bapak Ibu juga bisa sambil mencoba di rumah bagaimana caranya membuat atau menginsert gambar, menginsert video, teks, dan sebagainya. Kita berkolaborasi. Bapak Ibu, cara berkolaborasi di Google Slide, yang pertama Bapak Ibu cari di atas bagian di kanan, atas kanan, Bapak Ibu klik bagikan. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu mau mengirim ke teman-teman siapa. Misalnya saya pilih yang paling atas ada Komang. Atau kita mau berkolaborasi dengan semua teman-teman di sekolah misalnya. Saya ulangi lagi, cara berkolaborasi. Yang pertama Bapak Ibu cari di atas, di bagian kanan. Di atas kanan ada tulisan bagikan. Bapak Ibu klik bagikan, kemudian akan muncul seperti ini, bagikan slide. Sebelum membagikan, Bapak Ibu pilih di sini, di akses umum, apakah Bapak Ibu hanya memberikan akses ini kepada teman-teman kita yang memiliki akun belajar ID, atau bisa semua peserta melihat atau berkolaborasi. Nanti Bapak Ibu pilih di ada tanda panah kecil, Bapak Ibu klik, kemudian pilih siapa saja memiliki link. Siapa saja yang memiliki link berarti semua bisa berkolaborasi. Selanjutnya di bagian ini, sebelah kanannya ada pelihat. Jadi kalau Bapak Ibu memilih pelihat berarti teman-teman yang diajak berkolaborasi hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Agar bisa diedit bersama-sama, Bapak Ibu pilih di editor. Klik editor. Kemudian kita sudah siap untuk berkolaborasi. Caranya adalah dengan menyalin link yang ada di pojok kiri bawah ini. Tinggal klik kiri, otomatis link disalin. Kemudian klik selesai. Nah, sekarang kita sebarkan link yang sudah kita copy ke teman-teman. Sekarang saya kirimkan di kolom chat di Google Meet. Silakan Bapak Ibu, kita berkolaborasi di bagian Google Slide. Mari kita coba Bapak Ibu. Baik, sudah ada yang masuk teman-teman.
caranya kita mengetahui ada teman-teman yang sudah masuk berkolaborasi, yaitu yang pertama di atas ini kita lihat jika ada gambar-gambar seperti ini, jadi sudah ada yang bergabung untuk berkolaborasi. Untuk diketahui juga di Google Slide ini sambil berkolaborasi, Bapak Ibu juga bisa chat ya, atau memberikan komentar di sini. Bapak Ibu bisa berkomentar dan memberikan tag pada orang lain. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bergabung, silakan Bapak Ibu coba apa yang sudah kita pelajari tadi, kita coba di slide baru, mungkin bisa ditambahkan di slide di sebelah kiri, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan gambar ataupun video. Mungkin Bapak Ibu punya makanan khas di daerahnya masing-masing. Kalau Pak Putu, makanan khasnya di Bangli apa Pak Putu ya? Ya, kalau di Bangli biasanya di daerah Kawan itu Pak, ke utara itu babi guling Pak. Jadi sekitaran di sana itu pagi teman-teman kami di sekolah itu sudah bisa sarapan dengan nasi babi guling seperti itu. Jadi saya rasa itu ciri khas dari Bangli, terutama di bagian utara di daerah Kalibigi ya. Kalau di Singaraja di sini biasanya siobak. Dari babi juga ya, babi guling juga. Coba Bapak Ibu bisa menginsert gambarnya di slide sesuai dengan makanan khas daerah masing-masing. Sambil jalan ada pertanyaan lagi ya, Pak Bro ya? Sejauh ini di kolom chat tidak ada Pak. Mungkin teman-teman lagi serius ini prakteknya. Berarti mungkin teman-teman sudah pada mengerti, sudah paham bagaimana cara menggunakan Google Slide ini, Pak Bro ya? Betul Pak Martin. Ya, jika sudah dipahami, mungkin untuk Google Slide sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan ya Pak Bro ya, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Yang materi ini juga sangat penting untuk Bapak Ibu guru yang bisa dipergunakan di sekolah. Ya, silakan Pak Martin. Nanti kalau Bapak Ibu yang lain masih merasa ada kendala terkait dengan penggunaan Google Slide, tidak usah khawatir. Jadi nanti Bapak Martin tetap dengan kita, ya standby beliau dengan kita untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin sekarang Pak Martin bisa lanjut ke penggunaan Google Form mungkin Pak ya. Ya baik, terima kasih Pak Putu. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Jadi sambil jalan Bapak Ibu bisa bertanya jika ada yang belum dipahami terkait Google Slide yang kita pelajari tadi. Selanjutnya di materi kedua kita pelajari Google Form.
Nah, baik, untuk Google Form tentunya Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan di sekolah masing-masing untuk memberi ulangan misalnya. Mungkin bisa sebutkan Bapak Ibu biasanya Google Form ini digunakan untuk apa saja? Kalau Pak Udu, Google Form ini digunakan untuk apa saja Pak Udu ya? Baik Pak, jadi kalau biasanya kita jadi guru, biasanya kita untuk mengumpulkan ini Pak ya, apa namanya, untuk membuat ulangan, satu untuk formatif tes. Tapi pada waktu saya di SMK juga, itu kami mengumpulkan data dari penelusuran alumni Pak. Jadi kan kalau SMK itu penting juga untuk penelusuran data alumni. Jadi kami mengumpulkan data alumni tersebut melalui Google Form. Ya. Selain itu mungkin Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada malam hari ini bisa tuliskan di kolom chat sebelah kanan, biasanya Google Form-nya dipergunakan untuk apa saja. Kalau saya biasanya untuk ulangan, kemudian ada survei, dan lain-lain. Jadi kenapa sih harus Google Form? Yang pertama, ya Bapak Ibu, yang pertama karena tampilan keren dan mudah mengoperasikannya. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu Google Form. Mungkin ada yang sudah sering menggunakan dan sudah setiap ulangan atau evaluasi menggunakan Google Form. Yang kedua, karena banyak pilihan pertanyaan. Jadi Google Form ini ada beberapa pilihan pertanyaan. Seperti yang di sebelah kanan ini, Bapak Ibu bisa menggunakan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan seterusnya. Yang ketiga, kenapa harus Google Form? Ya, karena Google Form ini, setelah kita mengisi datanya, maka responnya ini bisa dalam bentuk analisis maupun data. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan Google Form ini sebagai ulangan misalnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat hasil dari siswa. Ada yang betul berapa, nilainya berapa, jadi Bapak Ibu langsung lihat. Kemudian di respon sebelah kiri ini ada analisis, misalnya laki-lakinya berapa orang, berapa persen, langsung muncul di sini. Jadi sudah lengkap di Google Form. Yang keempat, ini fitur yang menurut saya paling keren. Jadi ada add-on-nya. Ada add-on di bagian Google Form. Add-on ini artinya ada aplikasi tambahan yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Tapi untuk hari ini kita tidak membahas lebih panjang untuk di add-on. Jadi saya akan berikan di mana letak add-on tersebut. Baik, kita lanjutkan ke tools utama dalam Google Form. Di tools utama ini, di Google Form ada 6 tool utama. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui juga, jadi kita akan praktekkan bersama. Yang pertama ini ada tanda plus ini, yaitu bisa untuk membuat pertanyaan baru. Jadi Bapak Ibu jika membuat pertanyaan baru tinggal klik tanda seperti ini. Yang kedua, tandanya ini adalah untuk mengimport pertanyaan dari form yang sudah pernah dibuat. Nah, ini juga keunggulannya. Misalnya Bapak Ibu sudah pernah membuat ulangan. Jadi Bapak Ibu mau membuat ulangan baru lagi, tapi ingin mengambil dari ulangan yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Misalnya hanya mengambil satu soal saja atau beberapa soal saja, Bapak Ibu bisa pilih. Jadi tidak usah lagi mengetik ulang di Google Form ini. Sehingga kerjaan Bapak Ibu lebih cepat selesai. Yang ketiga, lambang ini atau logo ini menambahkan judul dan deskripsi. Yang di bawahnya
Di Google Form, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar, kemudian bisa menambahkan video. Kemudian yang paling bawah ini ada bagian menambahkan bagian atau section. Jadi Bapak Ibu bisa membuat beberapa lembar soal. Misalnya Bapak Ibu membuat 25 soal. Jadi kalau siswa itu membuat 25 soal langsung sampai ke bawah terlalu panjang. Jadi Bapak Ibu bisa membuat beberapa bagian. Misalnya bagian 1 nama, kemudian yang bagian kedua soal atau beberapa soal saja 1 sampai 5 misalnya, kemudian dilanjutkan ke bagian-bagian berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, baik. Nah, sekarang kita langsung praktekkan saja ya Bapak Ibu, bagaimana itu Google Form, bagaimana cara membuat Google Form. Caranya hampir sama dengan Google Slide tadi. Bisa ada 2 cara. Yang pertama bisa di sini, di titik 9 ini, Bapak Ibu klik kiri, kemudian dipilih Google Form atau Google Formulir. Yang kedua bisa melalui Google Drive, tinggal klik baru, kemudian pilih Google Formulir. Jadi Bapak Ibu pilih formulir kosong. Saya ulangi lagi, cara membuat Google Form ada 2 cara. Yang pertama di sini di titik 9, Bapak Ibu klik kiri, kemudian pilih bagian formulir. Cara yang kedua adalah di Google Drive. Bapak Ibu klik baru, kemudian turun di bagian formulir, Bapak Ibu klik formulir kosong. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Google Form. Jadi Bapak Ibu bisa coba praktekkan jika Bapak Ibu sudah ada di depan laptop, kita coba bersama-sama. Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan di Google Form ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menggunakan atau belum pernah menggunakan atau baru tahu. Jadi mari kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Sambil jalan kita praktekkan langsung. Yang pertama muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu klik dulu judulnya. Misalnya Bapak Ibu mau membuat pertanyaan, buat soal ulangan misalnya, kita klik soal ulangan atau ulangan kelas 5. Karena saya mengajar di SD kelas 5, ulangan kelas 5 SD misalnya. Jadi setelah judul, jangan lupa Bapak Ibu buat judul formulir ini. Tinggal klik, nanti otomatis apa yang Bapak Ibu ketik langsung menjadi judul. Selanjutnya di bagian deskripsi formulir, di Bapak Ibu ketik di sini apa yang akan Bapak Ibu tuliskan, misalnya ulangan tema 1. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan di bawahnya. Misalnya kita akan memberikan ulangan kelas 5. Jangan lupa Bapak Ibu, yang pertama itu adalah kita buat identitas siswa kita. Yang pertama nama, kemudian kelas, atau selanjutnya nomor absen. Baik, misalnya di sini ada nama lengkap. Nah,
setelah menulis nama lengkap, nah Bapak Ibu, di sini ada keterangan wajib diisi. Bapak Ibu, sebaiknya kita centang atau kita arahkan ke kanan agar berwarna. Artinya anak-anak harus melengkapi data ini agar bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Kemudian kita menambahkan di bawahnya lagi ada dua cara. Yang pertama ini, yang seperti dijelaskan tadi, tanda tambah ini yaitu menambahkan pertanyaan. Bisa klik di sini untuk menambahkan pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu misalnya mau menghapus, bisa di bagian bawah ada logo seperti tong sampah, bisa diklik di terhapus. Nah, menambahkan juga bisa di bagian duplikasi. Tapi untuk duplikasi ini artinya Bapak Ibu akan menambahkan data yang sama. Di sini misalnya nama lengkap, Bapak Ibu mengklik duplikat ini, jadi sama, datanya sama. Bapak Ibu juga bisa mengedit di sini. Misalnya tadi tulisannya nama lengkap, bisa Bapak Ibu buat plus misalnya, atau langsung ke nomor absen. Sampai di sini. Dan jangan lupa Bapak Ibu dicentang di bagian wajib diisi. Kemudian fitur menarik lainnya, jika saya memberikan anak-anak ulangan, ini ada satu fitur. Bapak Ibu silakan klik di bagian tanda plus ini. Misalnya Bapak Ibu ingin memberikan anak-anak password, ya sebelum ulangan Bapak Ibu akan memberikan password. Jadi jika salah passwordnya anak-anak tidak bisa melanjutkan. Misalnya kita kalau di ANBK kita juga disuruh menginput token, misalnya token. Jadi bukan di sini. Caranya jangan lupa dicentang dulu bagian ini, wajib diisi. Nah, caranya bagaimana agar anak-anak yang memasukkan password yang salah tidak bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Caranya yang pertama ini kita lihat di bagian ada titik 3 di bawah, kita klik. Nah, kita pilih bagian validasi. Kita pilih validasi. Di sini ada keterangan yang muncul. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan password atau tokennya berbentuk apa. Mau angka, teks, atau ada ini di bawahnya. Selanjutnya, kalau saya memakai atau menggunakan angka. Kemudian di sebelahnya ada lebih dari. Bapak Ibu klik, di sini ada banyak pilihan, nanti Bapak Ibu silakan yang mana digunakan. Kalau saya pilih sama dengan. Artinya passwordnya harus sama dengan apa yang saya berikan kepada anak ya. Kemudian kita klik misalnya passwordnya 12345. Kita klik 12345. Seperti itu. Seperti ini. Jadi saat ulangan anak-anak akan memasukkan token. Di tokennya Bapak Ibu yang tentukan. Jika anak-anak salah, berarti anak-anak tidak bisa melanjutkan ulangan atau melanjutkan ke bagian berikutnya. Kemudian kita ke atas dahulu. Di sini bagian pratinjau. Nah, di pratinjau ini misalnya kita sudah membuat ini, coba kita cek bagaimana tampilan jika anak-anak mengerjakan ulangan. Kita klik di bagian pratinjau. Nah, ini tampilannya nanti anak-anak jika
jika ulangan. Jadi anak-anak harus mengisi nama lengkap, kemudian nomor absen dan token. Passwordnya harus diisi, baru bisa melanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Misalnya kita membuat soal. Atau itu ada pertanyaan belum saya lanjutkan. Ini ada dari Pak Gede Jano Aryasa, Pak. Pak Gede, silakan Pak di unmute mikrofonnya dan ajukan pertanyaannya. Terima kasih Pak. Semua Pak. Niki Pak, ampura niki yang tadi lambat mendengarnya pada saat pembuatan tokennya nih Pak Made. Iya, semua. Oh ya. Terima kasih Pak Janu. Baik, saya ulangi lagi ya. Bapak Ibu, mungkin ini fitur yang jarang kita gunakan untuk anak-anak. Saya ulangi dengan menghapus dahulu, kita ulangi dari awal. Nah, bagaimana kita memberikan password atau token kepada anak-anak. Jadi tidak sembarangan yang bisa masuk untuk mengerjakan soal yang sudah kita kerjakan. Jadi misalnya Bapak Ibu akan memberikan ujian kepada anak-anak kelas 6, bisa menggunakan token ini, jadi lebih aman. Nah, kita mulai di bagian ini seperti biasa, kita tambahkan pertanyaan. Kemudian kita ketik bisa password ataupun token. Misalnya token. Ketik token ya. Kemudian Bapak Ibu klik di wajib diisi ini dicentang agar berwarna. Sini warnanya ungu. Jadi anak-anak harus mengisi baru bisa melanjutkan. Nah, untuk bagian token caranya adalah yang di bagian bawah, di bagian kanan ada titik 3, diklik, kemudian muncul deskripsi dan validasi. Bapak Ibu pilih bagian validasi jawaban. Diklik, nah kemudian muncul ada angka, ada lebih dari, dan seterusnya. Kalau saya untuk tokennya saya menggunakan angka. Jadi Bapak Ibu silakan bisa angka, teks, atau seterusnya. Saya pilih angka, klik angka, kemudian bagian lebih dari. Kalau lebih dari misalnya Bapak Ibu memberikan passwordnya di sini 123, berarti harus lebih dari 123 baru anak-anak bisa masuk, bisa melanjutkan ujiannya. Kalau saya memilih sama dengan sini. Saya ulangi lagi, klik di bagian ini, kemudian ada pilihan banyak sesuai Bapak Ibu. Kalau saya menggunakan sama dengan, pilih sama dengan. Nah, untuk passwordnya kita juga tentukan sendiri, misalnya yang paling mudah 1234 5 atau kita yang lain. Agak susah ini, jadi 46 4754 misalnya. Jadi anak-anak diberikan password ini agar bisa masuk. Jika anak-anak tidak memasukkan password ini, jadi anak tidak bisa mengikuti ujian karena berhenti sampai di sini, jadi tidak bisa melanjutkan. Nah, seperti itu Pak Janu, sudah bisa dipahami? Nggih, sampun. Suksemu Pak Made. Nggih, sama-sama. Nggih, sampun. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Misalnya kita sudah sampai di sini membuat. Pak Martin, ada pertanyaan dari Febri Indra Prastika, Pak. Jadi beliau menanyakan apakah tema dalam Google Form ini bisa dirubah sama seperti Google Slide-nya supaya lebih menarik seperti itu, Pak. Mungkin bisa dipraktekkan dulu, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini tampilan dari Google Form ini terlalu biasa karena polos. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti
tema ini. Caranya di bagian atas, nah di sebelah ini ada kirim, ada tanda panah, tanda tinjau, dan sesuaikan tema. Bapak Ibu pilih di bagian sesuaikan tema, tinggal klik. Nah ini, jadi Bapak Ibu memilih warnanya dulu bisa, misalnya mau warna merah, ini berubah berwarna merah. Kemudian mau berwarna hijau, ya kan, berubah menjadi hijau. Untuk mengganti gambarnya, nanti Bapak Ibu silakan pilih di bagian header dan klik pilih gambar. Nanti muncul tema, nanti lambat di loadingnya. Saya ulangi lagi, di sini ada pilih gambar. Nah, di sini ada sudah muncul. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu, silakan pilih di bagian gambar ke kiri. Di sini muncul tema yang sudah disediakan oleh Google Form ini. Misalnya temanya kantor dan sekolah. Di sini ada pilihan. Coba kita misalnya gambar. Ini misalnya main piano. Bapak Ibu silakan langsung klik. Kemudian pilih sisipkan. Ya, nanti otomatis berubah. Jadi tampilan dari Google Form Bapak Ibu akan lebih menarik. Nah, selain gambar ini, Bapak Ibu juga bisa memasukkan gambar yang sudah Bapak Ibu buat dan tersimpan di laptop Bapak Ibu. Caranya sama seperti ini, di gambar, di header, klik kiri, kemudian bagian unggah. Silakan Bapak Ibu nanti unggah foto yang sudah dibuat. Untuk mengganti gambarnya juga tinggal pilih di sini. Misalnya kita ganti ke gambar pensil dan klik sisipkan. Jadi tampilannya lebih menarik lagi. Misalnya untuk siswa SD, kita gunakan yang memiliki warna-warna menarik. Selanjutnya, kita buat soal. Misalnya, setelah token. Menyala lagi Pak Martin. Ini teman-teman sepertinya banyak yang penasaran tentang token ini. Jadi apa yang Pak Martin sampaikan ini buat teman-teman penasaran. Jadi kalau tidak dijawab nanti takutnya tidurnya tidak nyenyak nanti malam ini. Ya, jadi terkait dengan token, Bu Luh dan juga Pak Made Wihendra menanyakan apakah token tersebut bisa di custom ya per siswa atau memang token itu hanya untuk satu form dan itu sama untuk semua siswa. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, kita mungkin jarang menggunakan di bagian token ini ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti pertanyaan tadi, untuk bagian password atau bagian tokennya ini, Bapak Ibu bisa token boleh atau password, nanti bebas sesuai dengan Bapak Ibu. Misalnya di bagian password ini bisa Bapak Ibu gunakan per siswa. Ya kalau ada caranya, tapi ini saat ini belum bisa saya sampaikan, nanti caranya itu cukup panjang. Jadi Bapak Ibu bisa mengimport melalui Google Spreadsheet. Jadi bisa diinput dari sana data-data siswa, misalnya absen 1 passwordnya 123, absen 2 456 dan seterusnya. Nanti otomatis akan masuk di sini. Jadi setiap siswa itu mempunyai password masing-masing.
Itu ada caranya. Nah, demikian penjelasannya untuk di token. Mungkin nanti ada di pelatihan khusus lainnya untuk membahas khusus bagian ini, Bapak Ibu ya. Karena kita memiliki waktu yang tidak terlalu banyak pada hari ini, ada 3 materi agar bisa tersampaikan. Jadi intinya adalah untuk token atau passwordnya Bapak Ibu bisa gunakan atau bisa sesuaikan dengan siswa. Misalnya juga sesuai dengan nomor ujian anak-anak. Jadi anak-anak bisa memasukkan nomor ujiannya. Dan nanti ada caranya untuk menginput di bagian password ini. Jadi berbeda-beda mereka passwordnya. Baik, untuk selanjutnya kita membuat soal misalnya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Membuat soal, misalnya nomor 1, kita bisa klik soal nomor 1. Namanya apa? Soalnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih soal ini mau berbentuk pilihan ganda atau paragraf atau uraian. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk memilih jenis soalnya, Bapak Ibu pilih di bagian kanan ini. Nomor 1 misalnya Bapak Ibu mau menggunakan pilihan ganda. Diklik pilihan ganda, nanti misalnya nomor 1 ini pilihannya, nomor 2 misalnya kita buat seperti ini saja dulu ya Bapak Ibu sebagai latihan. Misalnya ini sudah membuat 1 soal. Jadi Bapak Ibu bisa dilanjutkan ke soal-soal berikutnya. Kemudian menambahkan gambar. Misalnya kita tambah ke nomor 2. Misalnya nomor 2. Kita menambahkan gambar di sini. Tinggal pilih gambar apa yang. Nah, ini bisa melalui Google penelusuran juga seperti tadi di Google Slide. Misalnya makanan. Kita pilih makanan, kemudian sisipkan. Nah, ini contohnya. Jadi nanti anak misalnya gambar apakah ini? Misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita sekarang mempelajari di bagian section, yaitu di bagian tombol di paling bawah. Mungkin Bapak Ibu guru juga ada yang belum menggunakan bagian ini, ada yang sudah terbiasa juga. Jadi kita pelajari bersama-sama. Jadi misalnya kita di bagian token ini, ya. Saya lanjutkan. Saya di bagian token. Misalnya di bagian token, kita klik pada section ini, ya. Jadi kita mempunyai 2 bagian soal. Yang pertama, bagian pertama ini hanya judul dan identitas anak-anak. Kemudian di bagian kedua, yaitu bagian soal saja. Di tampilannya nanti seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana hasilnya jika anak menerima ulangan. Kita klik bagian, saya ulangi ya. Klik bagian pratinjau. Anak kan tampilannya seperti ini. Yang pertama judulnya, kemudian anak harus mengisi identitas, melengkapnya siapa, misalnya
kemudian nomor absennya berapa, tentunya menginput token atau password. Jadi ini passwordnya. Setelah anak mengisi identitas, nah di sini ada tombol berikutnya. Jadi setelah ini baru anak-anak akan menerima soal. Jadi kalau tidak kita isi bagian atau section ini, jadi anak-anak akan langsung ke bawah dan cukup panjang. Kita membuat yang lebih simple dan anak lebih nyaman dalam mengerjakan soal ulangannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah selesai, misalnya kita ulangannya anak-anak, nanti hasil ulangan anak-anak bisa kita cek bagian jawaban. Sini. Dengan klik nanti di bagian spreadsheet. Nah, kita buat spreadsheet baru. Kemudian kita klik buat. Hasilnya nanti akan muncul di sini. Nama siswa, kemudian nomor absennya, tokennya, dan seterusnya. Kemudian akan ada hasil ulangannya. Kita lanjutkan lagi. Ya, yang kita buat ini belum berupa kuis. Jadi nanti kita buat kuis. Nah, caranya adalah yang pertama, agar bisa memberikan kunci jawaban di setiap soalnya. Jadi Bapak Ibu klik bagian setelan di atas. Setelah jawaban ada setelan, klik. Kemudian Bapak Ibu pilih jadikan ini sebagai kuis. Klik. Nah, ini akan menjadi kuis yang bisa kita berikan kunci jawaban. Jadi nanti apa yang anak-anak kerjakan otomatis diperiksa oleh Google Form, sehingga kita lebih mudah dalam memeriksa pekerjaan anak-anak. Yang bisa dibuat kunci jawabannya adalah di jawaban singkat, kemudian pilihan ganda, dan centang, dan dodol. Kembali ke setelan. Di sini ada setelan respon. Misalnya pertanyaan tak terjawab, kita centang atau tidak. Kalau di sebelah kanan, berarti responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Jadi jika salah, anak-anak nanti mengetahui jawaban yang salah nomor berapa saja. Kemudian di bawahnya ada jawaban yang benar. Jadi anak bisa melihat jawaban yang benar. Dan pilih centang. Selanjutnya nilai atau poin. Jadi anak-anak bisa melihat poin atau nilai yang diperoleh. Selanjutnya ada nilai poin pertanyaan. Nah, jadi setiap poin, jadi Bapak Ibu bisa isi memberikan nilai berapa, misalnya nomor 1 memberikan nilai, misalnya kita buat soal yang baru. Ya, misalnya nanti Bapak Ibu klik di bagian kunci jawaban untuk menginput atau mengisi kunci jawabannya. Klik kunci jawaban. Ya, misalnya jawabannya ini. Seterusnya kita buat nilainya berapa, misalnya dalam satu soal Bapak Ibu memberikan nilai 10. Jadi setiap siswa benar akan mendapat poin 10. Jika sudah selesai, klik selesai.
Baik, Pak Utu, untuk saya sampai jam berapa ya waktunya? Masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit lagi, Pak. Silakan. Oh ya, baik, terima kasih Pak Utu. Mungkin teman-teman yang lain sambil jalan bisa menanyakan apa yang belum dipahami. Nah, kemudian, Satu Pak Martin, iya. saya satu Pak. Jadi saya yakin teman-teman kita, Bapak Ibu guru yang hebat ini pasti sudah familiar dengan yang namanya Google Form, artinya membuat ulangan atau kuis dengan penggunaan Google Form ini. Tapi karena saking banyaknya soalnya seperti itu, mungkin teman-teman sudah punya bank soal. Nah, ada tidak cara kita menginput soal dalam jumlah yang banyak dari Google Form yang sudah kita buat sebelumnya, Pak? Jadi kuis-kuis sebelumnya. Apa memang harus kita input satu persatu seperti itu, Pak? Maksudnya di sekalian ya, Pak ya? Ya, misalkan kita kan ada ulangan A, ulangan tema 1, 2, 3. Setelah itu nanti akan ada misalkan ulangan umumnya. Nah, di mana soal-soal itu berasal dari beberapa tema 1, berapa soal, tema 2, berapa soal, seperti itu. Jadi apakah ada cara kita mengimpor soal dari Google Form yang sudah pernah kita buat sebelumnya, Pak? Cara untuk mengimpor ya semua. Nah, untuk bagian itu kebetulan maaf Pak itu, jadi untuk mengimport secara bersamaan itu belum saya coba, jadi belum tahu itu bisa apa tidak ya Pak Udo ya. Mungkin nanti kita coba bersama-sama dan waktu mungkinnya waktu. Jadi untuk menginput soal yang sudah pernah kita buat, jadi secara keseluruhan nanti kita pelajari mungkin di pertemuan berikutnya Pak Udo ya. Jadi kita lanjutkan untuk seperti tadi di awal di bagian add-on ini. Saya tunjukkan dulu bagian add-on, ada aplikasi di sini. Misalnya Bapak Ibu memberikan ulangan menggunakan waktu. Misalnya dalam 30 menit anak-anak agar sudah selesai. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di bagian add-on. Di sini Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini ada banyak pilihan add-on. Jadi kita tidak bahas ini secara keseluruhan karena nanti kita pelajari banyak proses di sini. Jadi misalnya di sini bagian waktu. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan berapa waktu yang diberikan untuk anak-anak dalam menjawab. Baik, Pak Frit, mungkin ada pertanyaan lagi. Ibu Erni Mariati, dipersilakan Ibu, silakan di-unmute mikrofonnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Saya ingin bertanya Pak, untuk di Google Form itu kan kita kalau buat soal kita akan menyeting jawabannya. Nah, ada nggak cara agar jawaban kita, siapa tahu ada murid yang pintar mengotak-ngatik, dia bisa mengetahui kunci jawaban. Jadi cara aman untuk guru itu supaya jawaban tidak bocor itu di Google Form itu gimana caranya Pak ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya sangat bagus ini. Bagaimana caranya agar anak-anak kita tidak mengetahui kunci jawabannya? Kita bisa di bagian setelan. Seperti tadi ya, bagian setelan. Saya ulangi lagi di bagian setelan. Kemudian Ibu nanti di bagian respon kita sembunyikan ini. Bagian ini kita sembunyikan. Jadi anak-anak tidak akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jadi jika mereka dapat nilai kecil misalnya, karena setiap selesai membuat soal, selesai ulangan, anak-anak akan mengetahui jawaban yang benar. Kelihatan di sana. Jadi kita sembunyikan saja di sini. Jadi anak-anak kita tidak mengetahui jawaban. Nah, seperti itu
cara menyembunyikan. Baik, dilanjutkan. Silakan Ade. Pak Budi. Ya. Ya, untuk mengelaborasi pertanyaan dari Bu siapa tadi itu? Ini Dari Bu biasanya Erni. kan Bu Erni itu kan banyak anak-anak yang jauh lebih mengetahui hacknya yang dicari di YouTube nih. Ini biasanya dilakukan di edit link itu dari view form diubah menjadi view analytics untuk melihat jawaban mana yang terbanyak dipilih oleh responden. Nah, untuk mengatasinya itu bagaimana Pak Madi? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Bapak Ibu bisa di bagian setelan dan di bagian jawaban. Jadi ini mengirim salinan jawaban respon. Kita pilih di sini bagian izinkan pengeditan respon. Jadi jangan kita izinkan, kita matikan saja atau di-off-kan saja. Jadi anak-anak tidak bisa mengedit di bagian jawaban. Kemudian bisa juga dibatasi ke satu jawaban. Artinya anak-anak hanya bisa mengerjakan satu kali dengan satu email. Hanya satu kali kesempatan, hingga anak-anak tidak bisa mengulang-ulang lagi jawaban tersebut. Kita klik di bagian ini, centang. Jadi anak hanya bisa menggunakan satu kali kesempatannya saja. Oke, demikian untuk pertanyaan tadi. Baik, Bapak Ibu, untuk bagian Google Form, saya rasa sudah cukup. Kalau kita mengeksplor lebih lanjut, ini pasti akan banyak sekali ada fitur-fitur menarik lainnya yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Di sini saya juga masih mencari fitur-fitur yang bisa kita gunakan di sekolah ataupun nanti di dalam survei misalnya, yang dalam ujian dan lain-lain. Dan di sini di bagian add-on ini benar-benar menarik kalau menurut saya. Jadi saya juga masih mengutak-atik di bagian ini. Ya, satu lagi untuk di bagian jawaban ini, mungkin karena sudah selesai mengerjakan seperti tadi, di bagian spreadsheet akan terlihat siswa yang nilainya mungkin kecil atau besar, jadi Bapak Ibu lebih gampang lagi memeriksanya. Mungkin sekian dari saya Pak Putu. Kalau ada yang ditanyakan bisa, masih ada waktu lebih sedikit. Terima kasih Pak Martin atas pemaparan materi terkait dengan Google Form dan materi sebelumnya Google Slide. Jika ada Bapak Ibu guru lainnya yang ingin bertanya, ya masih mungkin ada kendala, dipersilakan. Sepertinya sudah ini sih Pak ya, sudah teman-teman sudah mempraktekkannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman pasti sudah familiar dengan Google Form ini. Nah, terkait dengan kalau boleh saya mengomentari tadi pertanyaan dari Pak Budi terkait apa yang bisa kita lakukan sebagai guru atau pengguna dari Google Form ini untuk meminimalisir kecurangan dari siswa kita, karena memang kita tahu siswa kita sekarang memang sudah literasi digitalnya mungkin sudah lebih hebat dibandingkan kita yang generasi sebagai gurunya, seperti itu. Sebenarnya tidak ada cara yang setahu saya tidak ada cara 100% untuk menanggulangi yang namanya kecurangan. Selalu saja ada celah yang dimanfaatkan oleh siswa karena memang mereka belajar melalui YouTube atau mungkin referensi yang lainnya. Tapi setahu saya kalau di Google Form itu kita bisa maksimalkan kalau ada beberapa sekolah misalkan
yang menerima Chromebook, ya. Jadi kita bisa mengunci. Jadi pada saat anak-anak sedang mengerjakan ulangan, mengerjakan kuis seperti itu, kita bisa kunci formnya supaya anak tersebut tidak membuka tab yang lain. Seperti itu yang saya tahu, Pak. Kalau meminimalisir kecurangan seperti mereka mengedit kode yang ada di front end-nya atau back end dari suatu Google Form itu, memang kita tidak, sepertinya agak sulit untuk untuk menambal celah tersebut seperti itu. Tapi secara umum saya yakin anak-anak juga tidak begitu. Mungkin ada beberapa saja yang mungkin mencoba memanfaatkan celah tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Martin atas pemaparan materinya. Teman-teman yang menyaksikan dari awal hingga kita sudah mulai hampir masuk ke sepertiga dari rangkaian acara kita malam ini. Terima kasih. Tidak bosan-bosan kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di Google Classroom. Silakan bisa diakses. Nah, untuk materi terakhir malam ini, saya dapat kesempatan lagi untuk membawakan materi. Mohon bantuan Pak Martin untuk memoderasi, Pak. Oke, seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang ini terkait dengan bagaimana kita mengatur jadwal. Saya teringat dengan salah satu kepala sekolah yang cukup menginspirasi saya di sekolah sebelumnya juga. Jadi beliau mengatakan orang yang hebat walaupun punya banyak kegiatan, tapi dia dikatakan hebat kalau bisa mengatur semua kegiatan itu dan mengatur waktunya sebaik mungkin, seperti itu. Jadi apa yang akan kita pelajari malam ini ya di sesi terakhir ini terkait dengan bagaimana kita mengatur jadwal. Dan saya yakin Bapak Ibu karena sekarang kita sudah zamannya melek teknologi, jadi bukan hanya siswa yang harus bisa memanfaatkan teknologi, kita sebagai generasi yang sudah mungkin 20-an atau 30-an atau bahkan ada yang lebih senior seperti itu, kita pasti punya gawai di tangan kita atau gadget seperti itu. Ya, paling tidak kita punya satu buah smartphone, satu buah laptop, kita punya untuk kita gunakan sebagai perangkat atau media pembelajaran, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya izin untuk menyampaikan materi terkait dengan Google Calendar. Jadi bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang memang sudah dibuat oleh Tuhan selama 24 jam satu hari. Kita tidak mungkin menambah, ya. Jadi kalau kita tidak bisa manfaatkan dengan baik, ya kita yang akan tergilas oleh waktu itu. Seperti itu. Mohon izin. Oke, silakan Pak Putu. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu peserta pelatihan, dalam pelatihan ini nanti Bapak Ibu akan menerima sertifikat 32 JP ya Bapak Ibu ya, langsung dari Kemdikbudristek dan Repo. Jadi nanti di akhir di hari ketiga Bapak Ibu akan mengerjakan uji kompetensi. Silakan nanti Bapak Ibu kerjakan agar bisa menerima sertifikatnya nanti. Baik, Pak Udo silakan memaparkan materi yang ketiga malam ini. Baik, terima kasih Pak Martin. Slide-nya sudah terlihat Pak Martin ya? Oke, sudah Pak Udo, sudah. Ya, terima kasih Pak. Jadi selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat, peserta pelatihan pengimbasan dari kami, para menti atau peserta program Google Master Trainer untuk batch ke-6 level 1 ini. Jadi malam ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan pemaparan materi terkait dengan Google Calendar. Nah, seperti slide saya di materi kemarin ya semalam, saya bahas terkait dengan Google Doc. Nah, malam ini saya kebagian tugas untuk membagikan Google Calendar. Nah, Google Calendar ini adalah salah satu fitur yang ada, salah satu aplikasi yang ada di Google Workspace for Education yang kita gunakan untuk menjadwalkan rapat dan acara dengan cepat serta mendapatkan pengingat sehingga kita bisa mengetahui aktivitas yang mendatang. Nah, seperti yang saya sampaikan,
terkadang memang kita susah mengatur waktu. Saya pribadi itu termasuk orang yang pelupa, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada yang mengingatkan, ada saja kegiatan atau ada saja tugas yang memang tercecer, ya, yang ada saja yang tidak bisa saya selesaikan dengan maksimal. Jadi dengan fitur Google Calendar ini, itu dari pribadi itu sangat memudahkan saya dalam mengatur jadwal pembelajaran, mengatur rapat-rapat yang mungkin harus saya ikuti, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa yang kita pelajari malam ini? Yang pertama kita belajar bagaimana cara mengakses, yang kedua bagaimana kita membuat acara di Google Calendar tersebut, bagaimana cara yang ketiga, bagaimana caranya membalas dan memperbaharui acara yang sudah kita buat, yang keempat kita belajar membuat tugas, yang kelima kita membuat pengingat, yang keenam berbagi dan melihat kalender milik orang lain, dan yang ketujuh kita menyesuaikan kalender, yang kedelapan itu menggunakan fitur-fitur penting yang ada di Google Calendar. Ya. Baik, saya mohon izin untuk menghentikan dulu supaya kita bisa lanjut untuk praktek ya Bapak Ibu ya. Karena memang lebih bagus kayaknya praktek waktunya juga singkat ini. Tunggu sebentar. Ya, tangkapan layar saya secara utuh sudah terlihat oleh Bapak Ibu. Nah, ini saya ambilkan. Nah, ini adalah contoh dari Google Calendar yang sudah saya buka. Jadi, ada beberapa cara kita untuk mengakses Google Calendar ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memanfaatkan gawai masing-masing, ya, atau perangkat seluler ya, atau smartphone Bapak Ibu. Jadi bisa download atau mengunduh di Play Store kalau Bapak Ibu menggunakan Android, tapi bisa juga mengunduh di App Store kalau Bapak Ibu menggunakan iOS. Nah, itu yang cara pertama. Jadi ada aplikasinya yang namanya Google Calendar. Yang kedua, Bapak Ibu bisa membuka melalui web dan dibukanya melalui panel kontrol dari akun Gmail Bapak Ibu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Martin pada saat menjelaskan bagaimana cara kita mengakses Google Slide. Itu Bapak Ibu. Kan ada ini 9 titik sakti, kata Pak Martin ya. Jadi ada 9 titik sakti yang bisa kita gunakan untuk membuka ya beberapa aplikasi yang terkait dengan Google Workspace for Education. Contoh, saya ulang, misalkan membuka Google Calendar. Ya, ini kembali lagi, saya ulang. Untuk aksesnya bagaimana kita membuka Google Calendar milik kita. Nah, pastikan sebelumnya akun Google yang aktif adalah akun Google milik Bapak Ibu. Jadi kalau ini masih akun Google milik orang lain, ini bahaya nanti Bapak Ibu. Kita kan bisa dihack. Jadi ini salah satu hal yang saya sering ingatkan kepada siswa saya di sekolah, dan saya yakin juga Bapak Ibu mengingatkan ke siswa Bapak Ibu masing-masing bagaimana cara mengamankan data kita secara digital. Jadi memastikan bahwa setelah proses kita menggunakan komputer, laptop di tempat umum, kita login dan log out. Ya, jadi memastikan bahwa akun kita bersih supaya tidak ada celah bagi mereka yang punya kepentingan buruk untuk melakukan sesuatu yang buruk juga pada akun kita. Karena kita harus menjaga jejak digital milik kita Bapak Ibu ya. Ya, saya lanjut lagi. Ini adalah dashboard dari akun Google Calendar milik saya. Ya, dari akun Belajar ID. Jadi yang pertama Bapak Ibu dapatkan adalah ada icon dari Google Calendar. Nah, ini ikonnya dinamis Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan dengan tanggal. Misalkan sekarang tanggal 19, maka sekarang memang di sini yang tanda tanggal 19 untuk memudahkan kita. Ini adalah tampilan hari ini. Ya, setelah itu kalau Bapak Ibu di sini ada tombol navigasi, kursor ke kiri dan ke kanan. Kiri untuk ke hari sebelumnya, sementara ke kanan kalau kita klik itu untuk hari setelahnya. Ya, dalam hal ini misalkan sekarang tanggal 19 Juli. Kalau misalkan saya klik lagi sekali di kursor yang ke kanan ini, tanda panah ke kanan, itu akan ke tanggal 20 Juli Bapak Ibu. Ya.
Setelah itu ini hanya untuk pencarian saja, ya. Kita mau mencari kalender apa seperti itu ya acaranya. Setelah itu ini ada untuk pengaturannya. Saya rasa untuk pengaturan kita tidak bahas sekarang ya. Ya. Setelah itu di sini ada tampilannya Bapak Ibu. Ada D, jadi tampilan ini adalah tampilan untuk harian. Kalau kita mau rubah ke tampilan mingguan, kita tinggal klik di mingguannya atau week-nya. Setelah itu, kalau tampilan per bulan, kita tinggal pilih yang per bulannya, seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu, ada juga yang per tahun juga, misalkan kalau memang mau yang per tahun, seperti itu, tapi secara default atau secara awalan itu pasti per hari dia tampilannya. Begitu Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada panel ya yang menunjukkan yang pertama ada tanda plus. Nah, ini sama seperti produk dari Google Workspace yang lain. Kalau kita ada tanda plus itu artinya kita diminta untuk menciptakan sesuatu. Dalam artian di Google Calendar kita diminta untuk menciptakan beberapa kegiatan. Nah, mengenai kegiatannya apa saja, nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Di bawahnya ada tampilan kalender secara bulan, ya. Kita bisa melihatnya. Setelah itu kita juga bisa melihat kita mau meet dengan siapa, karena menggunakan Google Meet. Setelah itu di bawah ada kalender aktif yang terlihat. Di sini contohnya adalah kalender belajar ID saya. Setelah itu ada juga penugasan di akun belajar ID. Nah, di bawah ini terkait dengan Google Classroom. Jadi kalau Bapak Ibu tergabung sebagai pengajar di salah satu Google Classroom atau beberapa kelas, semua akan muncul di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu centang ini, ya beberapa atau semuanya, ini otomatis akan terlihat juga apa kegiatan di Google Classroom itu. Tapi kalau Bapak Ibu penasaran, ya materi Google Classroom kan belum dapat ya. Jadi tunggu besok untuk Google Classroom-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Di paling bawah itu ada others calendar, jadi kalender lain yang bisa kita tambahkan. Nah, sekarang saya fokusnya hanya bahas terkait dengan kalender di belajar ID saja. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita belajar bagaimana caranya membuat kegiatan ya atau acara. Nah, kita bisa ada dua cara Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari tanda plus ini, kita tinggal klik apa yang mau kita buat. Apakah berbentuk event atau kegiatan, apakah waktu kita untuk fokus, tidak boleh diganggu, misalkan do not disturb, ya. Atau yang ketiga, kita menyatakan diri kita sedang keluar dari kantor. Jadi kita sedang tidak tersedia, kita berada di luar dari kantor kita. Yang keempat, kita ada semacam task management atau bagaimana kita manajemen tugas. Dan yang terakhir, yang kelima, kita ada appointment schedule atau slot penjadwalan, bahasa Indonesia kalau tidak salah. Ya, jadi kita menyediakan waktu, misalkan nanti saya akan bahas secara detail, kita menyediakan waktu dan orang lain, seperti kita janjian ketemu dengan dokter, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita dianggap orang penting oleh Google ini. Jadi kita diminta untuk seandainya kita ada waktu, kita mau menjadwalkan pertemuan dengan siapa, ya. Nah, ini bisa kita menggunakan Google Calendar. Saya contohkan yang pertama Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membuat event, kita tinggal klik event ini. Ya, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada judulnya. Jadi pastikan Bapak Ibu membuat judul dari event yang Bapak Ibu adakan. Misalkan kita ambil contoh, misalkan kita rapat rapat HUT RI seperti itu ya, atau mungkin yang lebih kecil ya, rapat HUT sekolah ya, hari ulang tahun sekolah ya. Jadi kita ini mengadakannya kapan? Misalkan ulang tahun sekolah mungkin bulan Agustus seperti itu. Nah, kita sudah berencana sebulan sebelumnya biasanya kan Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa rubah di sini ya, mau tanggal berapa. Anggap saya contohkan seminggu kemudian ya, tanggal 26. Ya, 26 Juli. Nah, kita maunya jam berapa?
Biasanya ini tergantung juga sih Bapak Ibu ya. Kalau sewaktu pandemi memang kita lebih banyak work from home, jadi kita belajar kita kerja dari rumah. Tapi kalau sekarang karena sudah mulai normal, mungkin kita bisa mengadakan rapat secara langsung di sekolah. Tapi kalau ada teman-teman yang berhalangan dari luar sekolah, mungkin bisa mengikuti via Google Meet seperti itu Bapak Ibu. Saya ambilkan contoh di sini, kita atur waktunya dari jam coba ya, misalkan jam 1 siang kita atur sampai dengan jam berapa perkiraannya Bapak Ibu. Di sini sudah ada durasinya. Kalau kita pilih 2.30, maka rapat berlangsung kira-kira selama 1,5 jam. Atau misalkan kita sampai jam 3, ini artinya selama 2 jam. Sudah diingatkan oleh Google Calendar. Contoh sampai dengan jam 3. Nah, di sini juga bisa apakah rapatnya mau diadakan seharian, ya, tapi kayaknya rapat kalau seharian pasti menjemukan Bapak Ibu ya. Jadi saya anggap saja cukup 2 jam saja. Apakah kegiatan ini berulang? Ceritanya kita tidak akan, karena rapatnya sekali, kita cukup 1 kali saja. Jadi tidak ada pengulangan. Nah, di sini ada fitur untuk menambahkan tamu. Siapa yang akan kita ajak untuk rapat di sekolah. Nah, ini saya contohkan, misalkan saya mengundang Bapak Ibu semua yang tergabung dalam Google Classroom ya. Jadi misalkan saya undang siapa ya? Sebentar. Ya. Nah, jadi ini sudah masuk ke classroom milik kita Bapak Ibu. Jadi yang tergabung dalam grup pengimbasan ini, saya sudah ikutkan untuk rapat ceritanya, supaya kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu ya. Setelah itu, ini apakah di sini ada langsung ininya ya, linknya untuk Google Meet. Jadi sudah ada lokasinya misalkan di mana, karena ini berupa kita dari banyak daerah ya, tidak mungkin ada di satu lokasi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu merencanakan untuk di sekolah, bisa tinggal ketikkan lokasi. Kalau saya dari SMK Negeri 2 Bangli, saya tinggal ketikkan SMK Negeri, nanti akan otomatis biasanya didapatkan alamatnya, karena ini terkait dengan Google Maps seperti itu Bapak Ibu. Tapi sepertinya internet saya lagi tidak begitu bersahabat ini Bapak Ibu, jadi tidak bisa terlihat langsung. Ya, coba. Ya, sepertinya agak lama Bapak Ibu, tapi nanti saya akan sampaikan contoh dari Google Calendar yang saya buat. Ya, misalkan aja saya kosongkan dulu supaya tidak lama, karena waktunya terbatas. Ini saya kosongkan. Di sini Bapak Ibu bisa di bawah, Bapak Ibu bisa melampirkan. Bapak Ibu mau melampirkan file, bisa. Jadi bisa ada note-nya juga. Setelah itu bisa melampirkan sesuatu. Misalkan biasanya kita sebelum rapat itu kita ada agenda rapat. Nah, di agenda rapat itu bisa kita lampirkan dalam arah. Jadi peserta rapat juga akan tahu kira-kira rapatnya membahas tentang apa, detailnya dan yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Ini kita sebentar, ini agak lama. Ya, ini saya tidak bisa ini Bapak Ibu. Tidak bisa mengambil lampirannya. Sepertinya internet saya bermasalah. Pak Martin, yang terlihat di layar apa Pak Martin ya? Di layar sesuai yang Pak Putu tampilkan. Oh masih ya Pak ya, artinya Ya, belum ke lampirannya ya? Oh belum, lampiran Ini agak belum ini, terlihat. Belum ya? Oh ya, saya tidak perlu melampirkan kayaknya Pak, nanti lama nanti. Apa mungkin Ya, laptop mungkin. saya mungkin yang agak jadul ya? Ya, Mungkin seperti itu, Pak Ibu. internetnya. Jadi saya skip dulu. Waktu. Iya, mungkin begitu Pak. Jadi agak sulit saya membuka ini attachment atau lampirannya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini ada more option. Kalau Bapak Ibu ingin menampilkan
detailnya ya. Jadi ini waktunya bisa di custom ya. Jadi tergantung Bapak Ibu mau ini setiap minggu misalkan atau 2 minggu sekali, kapan berahnya kita juga bisa lihat di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti tinggal di save ya. Ya. Misalkan ini tinggal di save. Pada saat saya save ini, maka otomatis harusnya Bapak Ibu yang menggunakan akun Belajar ID yang sudah tergabung dalam grup kelas kita ya, itu semua akan dapat notifikasinya. Bapak Ibu bisa cek HP Bapak Ibu ya. Jadi sudah bisa melihat notifikasinya. Nah, contoh lain dari penerapan Google Calendar ini Bapak Ibu bisa lihat, saya gunakan adalah untuk mencatat jadwal pembelajaran. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya termasuk orang yang pelupa. Jadi terutama di awal-awal tahun pembelajaran atau tahun ajaran baru ini, karena kita masih menyesuaikan, kalau di sekolah kami kebetulan ada perubahan jumlah rombel dan perubahan denah dari ruangan kelas. Jadi kalau memang tidak mengetahui kelasnya dengan pasti, ya kita akan kesulitan untuk menemukan siswa kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya buatkan beberapa jadwal pembelajaran. Contohnya Bapak Ibu, ya. Ini misalkan saya di tanggal 26 Juli, ya. Di sini 26 Juli, ya, saya ada mengajar laundry kelas 12 PH3 untuk teori, seperti itu Bapak Ibu. Misalkan kita mau edit seperti ini. Kita klik, kita bisa edit. Ya. Apa yang kita mau edit Bapak Ibu? Ya. Misalkan waktunya kita bisa rubah, ya. Setelah itu kita bisa mengubah notifikasinya. Misalkan karena tadi saya termasuk orang yang pelupa, kalau misalkan diingatkan 10 menit, mungkin bisa jadi saya lupa. Ya, setelah saya 10 menit diingatkan ada notifikasi dari smartphone saya lihat, oh ternyata saya harus ada jadwal ngajar di kelas 12 PH3 teorinya. Tapi pada saat mau perjalanan ke kelas, tiba-tiba ketemu sama teman guru, nah ternyata saya asik ngobrol ya, jadi ketinggalan. Dan untuk mengantisipasi itu, kita bisa menambahkan notifikasinya lagi. Ya, kalau tadi 10 menit, ya udah deh, kita sama kayak alarm, kita tunda, sering snooze alarm, kita kurangi sedikit. Jadi 2 menit sebelum saya mengajar, saya ada notifikasinya lagi. Jadi ini termasuk bagaimana cara kita mengubah waktu kita Bapak Ibu eventnya. Jadi ini akan digunakan hanya untuk event saat ini saja, tanggal 26 Juli, atau untuk mau yang sekarang dan ke depannya, atau semua eventnya. Nah, ini saya anggap semua eventnya Bapak Ibu, supaya saya tidak lupa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk Ya, bagaimana? misalnya di Google Calendar ini, kan bisa kita Ya. operasikan di HP Pak ya. Jadi bisa Ya, betul. memasukkan alarm, misalnya besok kita mengajar ini IPS misalnya. Apakah bisa Ya. bentuk alarm di HP ya Pak? Kalau bentuk alarm, saya tidak tahu Pak ya, saya tidak tahu pastinya. Tapi kalau biasanya kita sudah memasukkan ke dalam di Google Calendar ini, dan Google Kalendernya tersinkronisasi dengan kalender yang ada di gawai atau HP kita, otomatis sudah ada pengingatnya Pak, sudah ada. Jadi pada saat notifikasi. Misalkan, betul Pak. Ya, jadi ada notifikasinya. Seperti itu Pak Martin. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi yang berikutnya, contoh, misalkan tanggal berapa ya? Tanggal 22 Juli, ini ada contoh satu Bapak Ibu. Saya sudah ada buat contohnya. Ini saya ada buat rapat HUT lagi ceritanya. Ternyata contoh saya tidak ini ya, tidak banyak jenisnya. Contohnya rapat HUT lagi. Ini saya mengundang 2 orang, artinya peserta rapatnya 2 orang ya. Artinya saya sebagai akun belajar itu Suhartana, dan satu lagi akun pribadi saya ceritanya, karena itu untuk memudahkan saya saja sih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat tanda, ya, ada tanda centang warna hijau, ya. Tanda centang warna hijau ini menunjukkan bahwa kedua tamu yang kita undang, ya kita ajak peserta rapatnya ini bersedia untuk hadir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada
seseorang kita undang untuk ikut rapat atau ikut event kita akan muncul di pengaturan emailnya. Seperti itu. Saya coba berikan contoh, ini tampilan di email pribadi saya. Semoga sudah terlihat. Ya, ini ada di inbox. Ya, ini ada undangan rapat. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerima tadi undangan rapat dari saya. Nanti kita lihat bagaimana nanti ya. Nah, di sini ada pilihan. Apakah kita mau menghadiri ya sebagai peserta rapat ya atau tidak, atau mungkin saja seperti itu maybe ya. Misalkan kebetulan saya berhalangan, jadi saya pilih no di sini ceritanya ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana di Google Calendar milik kita, apakah ada perubahan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya akan ada notifikasinya. Kita lihat karena ini sifatnya dinamis ya. Di sini sudah terlihat Bapak Ibu, ya. Jadi ada tanda silang di sini warna merah yang menandakan bahwa ada salah satu undangan peserta rapat kita yang tidak bisa hadir. Mungkin karena waktunya berbeda, ya. Jadi kita bisa mengusulkan waktu tambahan seperti Bapak Ibu. Jadi ini penting bagi kita, ya, untuk mengetahui kira-kira berapa orang yang hadir. Karena kalau kita mengadakan rapat, ya, misalkan rapatnya luring, ya, di sekolah, otomatis kita harus tahu ya berapa di mana kita bisa rapat ya, berapa kebutuhan kursinya dan yang lainnya, kan untuk memastikan itu Bapak Ibu. Untuk kalendernya seperti itu. Nah, selain kalender ada juga beberapa fitur yang lain menurut saya penting juga. Nah, ini ada namanya Google Task ya. Jadi ini adalah tugas ya. Bagaimana? Nah, ini kebetulan tadi saya mengajar laundry Bapak Ibu ya. Ini jadwal saya hari ini dari jam 7.30 saya mengajar sampai dengan jam 3.30. Cukup lama Bapak Ibu karena kita mengajar praktek. Nah, ini saya ada buat tas di sini tugas karena memang seperti yang saya bilang saya sering lupa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya buat tugas untuk siswa tersebut membersihkan lab laundry sebelum pulang. Nah, ini tadi sudah dikerjakan oleh siswa yang piket. Jadi saya bisa centang bahwa tugas ini sudah selesai. Saya klik di sini, ya selesai. Pembuatan tas ini sama juga dengan pembuatan kalender. Jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini, ya, tinggal pilih tas saja. Apa tugas yang Bapak Ibu ingin selesaikan. Jadi pada saat kita membuka Google Calendar, itu sama seperti kita membuka agenda. Ya, agenda kita hari ini itu apa saja, apa yang harus kita lakukan. Bahkan di sini saya ada buat satu waktu yang saya fokus, ya, tidak ingin diganggu. Contohnya di sini, ya, tanggal 23, ya, sebentar, ya, di sini, oh bukan ya, maaf, sebentar, masa sudah hapus. Ya, sebenarnya saya sudah hapus tugas yang tadi. Maaf Bapak Ibu ya. Jadi ada ini tugas juga lagi contoh. Ini bagaimana saya inginkan saya harus buat jadwal tiket di sekolah untuk bulan Agustus. Jadi saya rencanakan ini tanggal 25 Juli pukul 10.30. Jadi fitur Google Calendar ini termasuk Google Task yang ini sangat memudahkan saya secara pribadi, orang yang sering lupa Bapak Ibu ya, untuk mengorganisir kegiatan saya pada satu hari atau dalam 1 bulan. Jadi Google Calendar saya cukup penuh ini karena melihat ada beberapa jadwal. Ya, jadi ini ternyata kegiatannya juga banyak seperti itu ya Pak Ibu ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan Google Calendar. Kalau Bapak Ibu peserta ada yang ingin bertanya, karena kita dibatasi juga dengan waktu, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Putu. Ya Pak Martin. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Ya. Ada satu pertanyaan di kolom chat dari Ibu
Febri Indra Plastika. Apakah Google Calendar bisa memberikan kita notifikasi ketika ada acara, sedangkan HP kita lagi tidak ada sinyal, Pak? Itu pertanyaannya. Iya. Baik, terima kasih Pak Martin. Nah, untuk Ibu Febri, Ibu atau Bapak ini ya, karena saya juga tidak bisa mengidentifikasinya. Jadi terkait dengan kalender ya, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan Google Calendar, apakah notifikasi itu bisa sampai di HP kita, smartphone kita, sedangkan saat itu smartphone kita sedang kesulitan sinyal, ya sinyalnya terbatas seperti itu. Setahu saya, pada saat Google Calendar itu kita buat, ya sinkronisasinya cukup. Tadi saya coba, ya tadi saya iseng cek lagi. Jadi pada saat percobaan saya buat di tadi, kalau Bapak Ibu masih ingat rapat HUT itu, ya saya buat. Setelah itu saya cek di HP apakah sudah tersinkron dengan dengan kalender yang ada di HP saya. Ternyata sudah sinkron. Hanya kurang dari 5 menit Bapak Ibu. Tidak sampai 5 menit. Jadi pada saat rapatnya diadakan, ya misalkan saya buat malam ini, ya agenda rapat untuk minggu depan. Nah pada saat minggu depan HP kita sedang tidak menerima sinyal, kita akan tetap mendapatkan notifikasinya. Asal jam di HP kita sudah menunjukkan sesuai dengan notifikasi yang kita atur di rapat sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap akan menerima notifikasi. Terkecuali mungkin saja tidak bisa menerima notifikasi kalau sekarang Ibu buat kalendernya di Google Classroom, di Google Calendar maksud saya. Setelah itu sesaat kemudian sinyal di HP Bapak Ibu tidak ada. Nah itu saya rasa agak sulit untuk menerima notifikasi. Tapi kalau setelah buat masih ada sinyal internet, nah itu bisa langsung tersinkron dengan kalender yang ada di HP Bapak Ibu. Saya rasa itu. Kemudian Bapak Putu untuk materinya sudah selesai. Ya, sudah Pak. Kalau misalkan memang ada teman-teman yang ingin bertanya lagi terkait dengan penggunaannya, saya persilahkan. Mungkin Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi bisa diketik di kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan Bapak Putu. Sepertinya semua sudah paham mungkin ini Pak Putu. Ya, semoga Pak. Apa yang semoga Pak Putu sampaikan luar biasa sekali Pak Putu penyampaiannya. Saya juga menyimak dari tadi, jadi lebih jelas lagi pengetahuan saya tentang Google Calendar. Karena saya jarang juga menggunakan Google Calendar Pak Putu. Jadi setelah ini saya akan coba menggunakannya dalam di sekolah mungkin atau dalam sehari-hari. Oh ya Pak Putu, untuk pertanyaan tadi ya di Google Home, saya ingat dari tadi untuk mengimport soal yang sudah pernah kita buat, ya, yang itu mungkin tadi pertanyaan Pak Putu. Jadi caranya ada di bagian Google Home, ada di bawah tanda plus, bagian import soal. Nanti apa yang sudah kita pernah buat akan muncul di sana di sebelah kanan. Oke, nanti kita praktekkan di lain waktu Pak Putu. Ya Pak Martin, karena memang kita sebagai guru kan pasti biasanya sudah banyak punya soal ya. Jadi bagaimana cara kita mengimport terutama dari Google Form yang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya malam ini kita belajar intinya sih ada dari 2 malam ini kita belajar bagaimana cara kita berkolaborasi. Baik dari materi di awal kemarin sampai dengan sekarang kita bicara tentang kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi Google ini satu ekosistem ya, satu ekosistem yang memudahkan kita. Seperti yang saya sampaikan kemarin, seperti one stop shopping. Kita mau ngatur kegiatan ada Google Calendar. Kita mau mengolah dokumen itu ada Google Dokumen. Kita mau membuat presentasi ada Google Slide dan juga aplikasi yang lain. Nah, untuk aplikasi yang lain kami tidak bosan-bosan mengingatkan besok adalah hari terakhir Bapak Ibu untuk materi pengimbasan dari kami para menti Google Master Trainer level 1 di batch ke-6 ini. Jadi pastikan Bapak Ibu juga menghadiri ya, karena kita sama-sama belajar.
kami belajar dari pertanyaan Bapak Ibu ya untuk pengembangan diri kami ke depannya, dan termasuk bagaimana cara menyampaikan materi, karena kalau kita menyampaikan ke siswa dan kepada rekan sesama guru karena kita sama belajar pasti akan berbeda rasanya, seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu, mungkin itu saja Baik. Pak Martin. Ya. Ya. Terima kasih Pak Wadu. Untuk Bapak Ibu semua, pada hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 9. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir pada malam ini untuk mengikuti pemaparan dari kami. Diingatkan lagi untuk besok adalah hari terakhir materi akan disampaikan oleh Pak Darsike ya Pak Putri ya. Besok materinya juga sangat bagus, nanti akan disampaikan oleh Pak Putri Darsike. Jadi kita sudah sampai jam 9, waktu sudah habis. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Putu atas kesediaannya hadir juga. Kemudian teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, sampai jumpa lagi besok. Akhir kata kita aturkan para Santi, Om Santi, Santi, Santi. Bapak Ibu silakan bisa lihat. Terima kasih Sampai Pak jumpa besok. Putu dan Pak Martin dan semuanya. Ya, Malam. selamat malam.